Di balik layanan yang hadir sebagai ruang untuk didengar, mulai muncul pertanyaan lain tentang etika, batas, dan dampak sosial dari hubungan yang dibangun melalui layanan seperti ini. Untuk melihat fenomena ini lebih jauh, kami berbincang dengan seorang dosen etika komunikasi mengenai bagaimana jasa curhat online dipandang dari sisi etika komunikasi dan kondisi anak muda saat ini. Jasa curhat online. Pernah mendengar dan pernah sempat searching juga, sempat cari tahu juga. Seperti ini fenomena yang sedang booming saat ini ya, sedang banyak dicari oleh anak-anak Gen Z sekarang ya. Menurut saya ini adalah satu fenomena yang menyatakan bahwa Gen Z itu banyak mengalami kesendirian gitu. Jadi dari sudut pandang komunikasi ternyata banyak dari generasi Gen Z ini yang memang mereka membutuhkan teman untuk dijadikan sebagai curhat, dan kemungkinan untuk mereka bercerita kepada orang lain, untuk mereka bisa sharing masalah mereka, kesulitan mereka, mungkin dengan orang yang dikenal agak sulit gitu, karena mungkin latar belakang yang dimiliki oleh Gen Z ini mereka takut untuk diketahui gitu. Jadi ya memang ini fenomena yang sangat menarik untuk diteliti, dan memang kenyataannya bahwa kita butuh untuk didengarkan gitu. Kalau menurut saya sih ini satu fenomena yang menarik untuk diteliti, karena memang pada zaman saya muda dulu nggak ada gitu, dan sekarang ini sedang berkembang ya. Justru sekarang lagi ramai-ramainya ya Ibu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri itu kan alasan mereka lebih pilih bercerita dengan orang lain karena rasa percaya ya Ibu. Lebih percaya dan lebih nyaman untuk ketika didengar oleh orang yang tidak dikenal. Nah, kira-kira selain alasan itu apakah ada alasan lain Bu? Mereka intinya setiap manusia adalah satu pribadi yang ingin didengar, ingin diterima. Ketika penerimaan diri di teman-teman sekitar yang sepertinya dalam tanda kutip memilih-milih dalam berteman, akhirnya seorang individu itu akan menarik diri. Nah, ketika dia menarik diri, maka dia ada ruang kosong di dalam dirinya yang butuh diterima. Nah, ternyata kehadiran jasa ini bisa memenuhi ruang kosong tersebut dari generasi Gen Z yang merasa dikucilkan di dunia nyatanya. Sehingga ketika dia bercerita dengan seseorang yang dalam tanda kutip dibayar untuk mendengarkan cerita mereka, mereka merasa ruang kosong itu terpenuhi. Sehingga ketika seseorang merasa didengarkan, merasa diterima, merasa diakui keberadaannya, nah itu yang membuat setiap orang mau untuk bercerita. Masalah kepercayaan sepertinya memang menjadi satu hal yang sangat penting, karena kalau dia bercerita kepada orang yang dikenalnya, takutnya cerita itu akan bocor dan sampai kepada orang lain yang sedang dia ceritakan. Nah, itu sebabnya selain kepercayaan, butuh juga mungkin nasihat-nasihat yang bisa memberikan dia pencerahan, yang bisa selain dari teman-teman yang dia kenal, mungkin nasihat dari orang luar itu juga yang bisa mencerahkan dia dan mungkin bisa sebagai salah satu jalan keluar gitu. Jadi ya memang selain kepercayaan yang diperlukan juga keahlian atau kemampuan yang mumpuni dari si narasumber atau dari si orang yang mau mendengarkan, sehingga tidak sembarangan nih kita langsung ambil si A, si B, si C untuk menjadi orang tempat kita curhat. Kita juga harus memperhatikan latar belakangnya mereka itu apa. Gitu. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang etika komunikasi sendiri nih Ibu, bagaimana sih Ibu melihat praktik mendengarkan curhat seperti ini? Karena praktik curhat seperti ini mereka itu memilih talentnya untuk menjadi pendengar itu hanya berdasarkan suara Ibu.
Jadi kriterianya hanyalah suara, umur, dan gender, nggak ada kriteria lain gitu sih Bu. Oke. Nah kalau dari etika komunikasi Ibu melihatnya bagaimana Bu? Oke. Dalam etika komunikasi, mendengar itu merupakan satu hal yang sangat tinggi dihargai dalam kehidupan manusia, sehingga seseorang itu bisa merasa diterima, bisa merasa dihargai, bisa merasa diakui keberadaannya ketika dia didengarkan, gitu. Nah, dalam memilih siapa yang mendengar omongan dia, biasanya seseorang itu harus juga memperhatikan latar belakang. Karena kalau cuma dari suara, gitu ya, dari kita mendengar hanya dari usia, kita lihat usia, kriteria cewek cowoknya, sepertinya terlalu beresiko. Karena kita tidak tahu latar belakangnya yang mendengarkan kita siapa. Nah, saran-saran dari mereka tempat kita curhat itu biasanya bisa berpengaruh terhadap kita, karena kita memang sedang bercerita, gitu. Nah, apapun saran dari orang yang mendengarkan cerita kita, seringkali kita bisa terima bulat-bulat, kita bisa terima apa adanya dan kita lakukan dalam hidup kita. Nah, itu yang mungkin agak beresiko ya. Jadi kita juga sebagai orang yang mau menggunakan jasa tersebut, kita harus lebih selektif. Ditambah lagi kita bayar, gitu kan? Kita bayar dan kita juga harus mendapatkan hal yang setimpal dengan apa yang kita sudah keluarkan. Dalam hubungan ekonomi seperti itu ya, apa yang kita keluarkan sesuai nggak sih yang kita terima dengan apa yang kita keluarkan, gitu. Oke. Nah selanjutnya menurut Ibu apakah layanan seperti ini bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang merasa kesepian atau tidak punya tempat bercerita Bu? Menurut saya memang ini merupakan satu solusi, tapi solusi jangka pendek, gitu. Jadi daripada dia stres, daripada seseorang itu nggak punya teman dan merasa dikucilkan, butuh pengakuan atau butuh tempat curhat, mungkin ini adalah solusi, tapi solusi yang jangka pendek. Ya, karena kalau misalnya dia setiap saat butuh teman untuk didengarkan dan bercerita pada orang yang berbeda, nanti akan menimbulkan ketagihan, akan menimbulkan perasaan yang saya butuh orang, selalu butuh orang untuk didengarkan dan itu nggak apa-apa, tapi untuk jangka panjangnya, karena teman yang mendengarkannya itu juga berganti-ganti, itu bisa menimbulkan pengaruh yang kurang baik ke kitanya, gitu. Jadi kalau dijadikan sebagai solusi mungkin bisa, tapi hanya sebagai solusi yang jangka pendek. Untuk jangka panjangnya mungkin seseorang harus bisa mencari komunitas kah atau sahabat seperti itu. Oke baik Ibu, lalu di sisi lain Ibu apakah ada resiko komunikasi atau resiko emosional yang mungkin muncul dari jasa curhat online seperti ini Bu? Reaksi emosional yang muncul dari jasa online pasti ada, karena ketika kita curhat berarti kita menceritakan semua isi hati kita, dan kadang kita juga bisa menerima masukan-masukan dari mereka. Masukan dari mereka itu belum tentu benar, gitu kan? Kita juga nggak tahu siapa yang kita ceritain, siapa yang tempat curhat kita nggak tahu. Nah itu sebabnya dari awal kita harus seleksi dulu. Kita lakukan seleksi, kita pilih baik-baik siapa tempat kita curhat. Karena pendapat dia, masukan dia, respon dari orang yang mendengar kita itu sangat berpengaruh terhadap kejiwaan kita, terhadap emosional kita. Bisa saja orang yang kita curhat itu menenangkan kita, tapi bisa saja orang itu malah mendukung kita untuk balas dendam, atau mendukung kita untuk lebih emosi terhadap orang yang kita curhatin, gitu kan. Nah, jadi memang itu sangat berpengaruh terhadap emosionalnya kita. Gitu. Baik Ibu. Nah, bagaimana sih pandangan Ibu terhadap penyedia jasa curhat online yang tidak memiliki latar psikologi atau pelatihan khusus? Dan apakah jika hanya ingin didengarkan itu memang nggak apa-apa Bu sama orang yang tidak ada background psikologi, atau bagaimana menurut Ibu? Oke, baik. Menurut saya kalau memang kebutuhan kita tergantung dari kita masing-masing nih yang mau menggunakan jasa tersebut. Kalau memang kita hanya butuh didengarkan tanpa kita mengharapkan masukan dari orang yang kita curhat, ya mungkin nggak apa-apa sih ya, siapa aja boleh gitu ya. Tapi kalau memang kita berpikir saya butuh nih pertimbangan, saya butuh masukan, saya butuh
apa yang harus saya ambil nih keputusannya, mau keputusan 1 atau 2. Nah, kalau kita membutuhkan masukan, otomatis kita harus mencari orang yang kredibel, gitu ya. Jadi antara kita pahami dulu dia seorang psikolog atau bukan, atau dia dari jurusan apa, atau dia orang yang sudah dewasa atau seusia, itu tergantung dari kita. Kalau memang kita hanya untuk cerita aja, siapapun bisa, gitu. Intinya pokoknya udah lu dengerin aja deh gue cerita apa, gitu kan. Gue nggak perlu masukan lu, pokoknya lu dengerin aja sampah yang ada di pikiran kita, apa yang kita alami, lu dengerin aja. Nah kalau kayak gitu nggak apa-apa, siapapun bisa. Tapi ketika kita membutuhkan pertimbangan, saya pilih A atau B ya, saya jurusan ini atau ini ya, saya ambil pekerjaan ini atau itu ya. Nah ketika ada keputusan yang harus kita ambil dan kita butuh pertimbangan dari orang lain, sebaiknya memang orang yang sesuai, gitu. Psikolog mungkin, atau dia biasa terapis atau apa. Nah kita perlu untuk mempertimbangkan latar belakang dari tempat kita yang curhat. Oke, gitu. Baik Ibu. Nah dalam layanan seperti ini, berarti seberapa penting sih Bu batas profesional dan menjaga kerahasiaan dari para pengguna? Oke, batas profesional dalam menjaga kepercayaan itu sangat penting, karena memang kita nggak bisa nih kita cerita terus ternyata sama orang yang kita ceritain langsung distatusin, sekalipun namanya disamarkan, atau dia cerita ke temennya lagi, atau dia cerita ke siapapun. Nah hal itu yang tidak bisa kita garansi, karena ketika kita pilih seseorang, meskipun kita udah bilang jangan cerita siapa-siapa ya, ini rahasia gini ya, kita nggak tahu karena kita nggak kenal siapa dia, ya kan? Bisa aja dia cerita lagi ke temennya, dia cerita malah dia bikinin status lah, dia bikin apa. Nah itu yang mungkin harus kita perhatikan, karena kepercayaan itu sangat penting dan kita nggak bisa garansi bahwa orang yang kita ceritain itu, karena kita nggak kenal, dia nggak kenal kita nggak kenal dia, dan kita juga tidak ada jaminan bahwa dia akan keep cerita kita, gitu. Nah, ya nggak ada jaminan sih menurut saya. Gitu. Lalu menurut pandangan Ibu, balik lagi kan kita kan berarti nggak ada conscious untuk pendengarnya untuk tidak menyebarkan. Lalu apakah perlu Bu memang di jasa ini untuk mencantumkan lembar persetujuan untuk tidak menyebarkan cerita ini? Apakah perlu hal-hal seperti itu Bu untuk mencegah terjadinya hal seperti ini, atau ada solusi lain menurut Ibu? Jadi kalau consent form ya secara lembaga seharusnya perlu ya. Jadi sama seperti kita penelitian aja, ketika kita wawancara kita sudah ada consent form bahwa orang yang kita wawancarai bersedia ceritanya kita masukkan dibuat sebagai laporan. Begitu juga sama seperti jasa ini. Untuk kedepannya secara profesional menurut saya consent form perlu. Jadi orang yang kita ceritakan dia berjanji tidak akan menceritakan apapun dan lain sebagainya. In case in the future nanti ceritanya, kisah kita tuh entah jadi buku lah, entah jadi booming, entah jadi apa, kita bisa tuntut gitu. Kalau tidak ada consent form, dia juga akan ngeles, itu bukan cerita kamu kok, itu cerita orang lain, dan kita nggak bisa tuntut sama sekali gitu. Jadi kalau memang mau ke depannya secara profesional, menurut saya consent form itu perlu. Oke. Nah Ibu, pertanyaan terakhir nih Ibu, menurut Ibu bagaimana sih, ada harapan atau pesan Ibu untuk masyarakat khususnya anak muda terkait jasa curhat online ini? Oke. Sebagai generasi yang lebih tua ya, mungkin saran saya untuk yang generasi Gen Z, terutama kayak anak-anak saya juga, salah satu solusi untuk kalian bisa merasa diterima, merasa dihargai, solusi ini bisa menjadi pemadam kebakaran pada saat itu. Jadi untuk jangka pendek mungkin bisa dipakai, tetapi untuk kedepannya sebaiknya mencari komunitas yang memang benar-benar menerima kalian, yang real. Jadi bukan cuma sekedar kalian cerita, kalian hanya sekedar saat itu aja, belum tentu orangnya ketemu juga gitu. Sekalipun ketemu lagi juga belum tentu dia ingat cerita kita gitu kan, karena sudah terlalu banyak dia mendengarkan cerita. Nah kalau memang mau tetap menggunakan jasa ini sebagai tempat sampahnya kalian harus perhatikan juga siapa dan latar belakang apa gitu, karena pendapatnya mereka, apalagi ketika kita bercerita kita dalam kondisi rapuh,
kita misalnya amit-amit mau melakukan satu hal nekat gitu. Nah, kita butuh sekali masukan dari orang yang mendengarkan cerita kita. Itu sebabnya kalau memang mau menggunakan jasa ini, saran saya selektif sekali. Pilih siapa latar belakangnya. Mungkin di situ ada data-data dia kuliahnya di mana atau latar belakang pengalaman kerjanya apa. Jadi jangan sampai kita bertukar pikiran dengan orang yang sama-sama dalam tanda kutip stres juga sama kayak kita. Hanya mencari uang gitu ya, tetapi tidak punya hati. Nah, itu sebabnya kalau memang tetap menggunakan jasa ini boleh saja, tetapi harus diperhatikan juga siapa dan latar belakang apa, pendidikannya mungkin, dunia di mereka seperti apa. Jadi klop nggak sama kita. Kalau memang misalnya tidak klop dan dia malah bisa memprovokator kita, ya udahlah, nggak apa-apa, kita malah tambah marah, itu akan tambah bahaya buat kita, gitu. Jadi tapi tetap saya sih sebagai generasi yang lebih tua dari kalian gitu ya, saya lebih menyarankan untuk kita punya sahabat yang di dunia nyata, gitu ya. Sahabat di dunia nyata yang bisa menerima kita apa adanya. Tapi in case tidak ada, daripada kalian merasa dikucilkan, merasa disendirikan, tidak punya teman, tidak diterima misalnya, ya mungkin itu adalah salah satu solusi yang bisa dipakai. Oke, gitu. namun tetap juga harus lebih selektif lagi ya Bu cara memilihnya. Harus, karena itu pengaruh nanti ke keputusan tindakan selanjutnya. Apakah kamu akan tetap dalam masalah itu, atau mungkin ada keputusan atau malah dia mendukung kita untuk marah, untuk balas dendam. Nah, itu akan berpengaruh sekali. Intinya adalah harus lebih selektif. Oke. Jasa curhat online menawarkan ruang bagi siapa saja yang ingin didengar, berbagi cerita, dan mencari teman bicara secara lebih mudah. Namun, di balik kemudahan yang ada resiko yang perlu diperhatikan. Mulai dari keamanan data pribadi, kerahasiaan cerita, hingga dampak emosional yang mungkin muncul setelahnya. Karena itu, penting untuk tetap bijaksana dalam memilih tempat untuk bercerita dan memastikan keamanan diri saat menggunakan layanan tersebut.